Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bulan Ramadan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan berbagai macam aktivitas ibadah. Hanya saja barangkali kita tidak bisa menjalankan Ramadan ini di tengah kemeriahan, di tengah syiar yang gegap gempita seperti biasanya, karena memang kita sedang menghadapi satu pandemi yang sangat menguras pikiran, jiwa kita, dan membuat kita menjadi tidak tenang. Tetapi walaupun demikian, sesungguhnya ibadah Ramadan itu adalah ibadah yang spesial antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. As-saumu li wa ana ajzi bihi, begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya secara langsung. Ini menandakan bahwa ibadah Ramadan ini adalah ibadah yang spesial antara kita dengan Allah secara individual. Oleh sebab itu, tidak ada halangan yang menjalankan ibadah Ramadan, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan normal maupun dalam keadaan yang darurat. Tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan ibadah Ramadan itu. Bahkan kalau kita berkaca kepada sejarah, Ramadan waktu pertama kali diwajibkan puasa padanya, yaitu pada tahun kedua hijrah Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, surat Al-Baqarah ayat 185, yang di tengah ayat itu Allah berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bulan Ramadan, yang pada bulan itu Allah menurunkan Al-Quran, siapa yang bertemu dengan bulan itu maka dia wajib saum padanya. Nah, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Artinya menjelang bulan Ramadan. Dan ketika memasuki bulan Ramadan tidak ada hal yang mengganggu para sahabat dan Rasulullah SAW dalam menjalankan puasa pertama kali. Tapi di awal-awal minggu pertama bulan Ramadan, Rasulullah yang sudah berencana untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan pada bulan-bulan sebelumnya, itu kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera pergi ke Badar mencegat kafilah dagangnya Rasulullah SAW. Maka sekitar tanggal 8 bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah itu, ketika Rasulullah dan para sahabat sedang menjalankan ibadah puasa, Rasulullah berangkat ke Badar dengan 330 orang sahabatnya dengan persenjataan yang seadanya, yang tadinya memang hanya sekedar untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan, tapi ternyata di sana disambut oleh 1.000 orang pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal dengan persenjataan yang sangat lengkap. Dan akhirnya Rasulullah mau tidak mau bertemu dengan pasukan Abu Sufyan dan kawan-kawan pasukannya Abu Jahal, dan terjadilah pertempuran. Pertempuran itu berkecamuk dan puncaknya terjadi pada tanggal 17 Ramadan pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Coba kita bisa bayangkan ya, Rasulullah SAW menjalankan Ramadan, ternyata bukan yang Rasulullah menjalankan Ramadan yang pertama kali ternyata bukan dalam keadaan yang normal, bukan dalam keadaan yang senang, bukan dalam keadaan yang lapang, tapi ternyata dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sangat membahayakan, yaitu dalam situasi pertempuran. Tapi apakah Rasulullah kemudian mengeluh atas apa yang terjadi padanya? Apakah Rasulullah kemudian membatalkan puasanya? Apakah Rasulullah kemudian mengurangi aktivitas ibadah pada bulan Ramadan ini? Ternyata tidak. Rasulullah dan para sahabat menjalankannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa ternyata bulan Ramadan yang di sana diwajibkan saum tidak mesti dijalankan dalam keadaan yang normal.
tidak mesti dijalankan dalam keadaan kita mudah mendapatkan harta benda, dalam keadaan kelapangan ekonomi dan sebagainya. Ternyata tidak. Dan itu bukan yang pertama kali Rasulullah SAW menghadapi Ramadan dalam situasi semacam itu. Ternyata nanti ada bulan-bulan yang lain, Ramadan-Ramadan lain yang juga dihadapi Rasulullah dalam keadaan yang tidak normal. Artinya dalam keadaan yang serba kesulitan. Yaitu pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, pada tahun ke-8 Hijriah Rasulullah menghadapi Futuh Mekah. Dan Futuh Mekah itu juga dijalankan atau dilakukan pada bulan Ramadan. Walaupun tidak terjadi pertempuran, tapi perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah dengan mempersiapkan pasukan itu adalah satu perjalanan perang. Bukan perjalanan yang mudah, bukan perjalanan yang menyenangkan, tapi perjalanan yang sulit dan berbahaya. Tapi Rasulullah tetap menghadapi situasi semacam itu sambil menjalankan ibadah saum. Begitu juga tahun berikutnya, yaitu Perang Tabuk. Walaupun perangnya tidak terjadi pada bulan Ramadan, tetapi ketika pulang dari Perang Tabuk itu di perjalanan Rasulullah SAW, karena Tabuk itu jauh dari Mekah, Rasulullah SAW jauh dari Madinah, tapi Rasulullah SAW tetap menjalankan saum, dan Rasulullah sampai di Madinah itu ketika Ramadan sudah masuk sekitar 12 hari. Jadi artinya Rasulullah SAW menjalankan Ramadan juga dalam keadaan yang tidak normal. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada halangan Ramadan kita jalankan dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak lapang, tidak seperti biasanya. Dan tentu saja buat kita sebagai seorang Muslim, dalam keadaan apapun Ramadan ini dijalankan, Ramadan ini dilalui oleh kita, satu hal yang harus tetap kita jaga adalah bahwa pada bulan ini Allah memerintahkan kepada kita untuk meningkatkan amalan ibadah kita, untuk meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap mempertahankan hubungan spiritual antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak akan terhalang dengan kondisi yang sedang kita alami hari ini. Kalau hari ini kita terpaksa tidak bisa tarawih di masjid, tapi tarawih di rumah itu nilainya tetap akan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena memang Rasulullah pun sering mencontohkan tarawih di rumah. Kalau kita menjalankan saum dalam keadaan yang kita nggak boleh keluar dari rumah, tentu saja ini juga sesuatu yang tidak ada hal atau tidak akan mengurangi nilai dari ibadah saum kita. Kalau kita pada bulan Ramadan ini tidak boleh rame-rame mendatangi majelis taklim karena kita tidak boleh kumpul-kumpul di dalam satu keramaian, tetapi toh kita sebetulnya masih tetap bisa tadarus Al-Quran, bisa membaca Al-Quran di rumah, bisa ikut kajian di rumah melalui saluran-saluran online, melalui baca-baca buku, kitab dan sebagainya, sehingga sebetulnya tidak ada yang berkurang dari dari ibadah kita itu. Kalau pada bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk bersedekah, tidak ada halangan dalam situasi seperti ini bersedekah. Bahkan orang bertakwa itu adalah orang yang dia tetap bersedekah fil ba'sa'i wad dharra, dalam keadaan baksa, dalam keadaan sulit, wad dharra, dan dalam keadaan madarat. Nah, hari ini kita sedang dalam keadaan yang sulit, maka kita semestinya tidak menghentikan sedekah kita. Kita harus tetap berpikir bahwa kita harus menyempurnakan Ramadan kita ini dengan sedekah. Jadi artinya bahwa situasi semacam ini sama seperti pada masa Rasulullah SAW, tidak akan mengurangi aktivitas kita dalam menjalankan ibadah Ramadan ini, tidak akan mengurangi aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan juga tidak perlu membuat kita menjadi berhenti untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena Rasulullah pun mencontohkan dalam situasi apapun, Ramadan tetap dijalankan dalam keadaan yang khidmat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memberikan inspirasi, tetap memberikan semangat kepada kita untuk menjalani Ramadan pada tahun ini walaupun dalam keadaan tidak seperti biasanya. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.